Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arvina Frida Karela akan membahas mengenai mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 mengenai topik keempat, yaitu koneksi antar materi. Berikut pemaparan dari saya. Baik, pada topik keempat ini membahas mengenai koneksi antar materi, akan membahas mengenai materi kaitan pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Perlu kita ketahui, apa itu pendekatan CRT? Ya, pendekatan CRT yaitu pendekatan Culturally Responsive Teaching, yang merupakan pendekatan yang memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, pendekatan CRT menjadi suatu cara untuk membekali para guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budayanya yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia pada saat ini, dengan berbagai macam ragam budaya, maka kita perlu sebagai guru untuk memahami dan mempelajari pendekatan CRT supaya bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Nah, tujuan pendekatan CRT ini apa sih? Ya, pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan siswa dari berbagai macam latar belakang budaya, serta memperkenalkan keberagaman budaya kepada peserta didik agar peserta didik mengenal budayanya sendiri dan menghargai budaya orang lain. Nah, teman-teman kan tahu semua ya bahwa sekarang media sosial ataupun internet itu sangat-sangat mudah diakses oleh peserta didik, sehingga terkadang mereka teracuni oleh budaya-budaya luar tanpa mengetahui dan mengabaikan budayanya sendiri. Maka dari itu, CRT ini salah satunya adalah tujuan untuk melestarikan budaya kita sendiri, budaya lokal, dan bisa menghargai budaya lain. Ada 6 karakteristik pembelajaran CRT. Yang pertama yaitu memahami dan menghargai perbedaan budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa. Karena setiap peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda atau latar belakang dari keluarga yang berbeda-beda dan juga pengalaman siswa yang berbeda-beda juga. Sehingga kita harus bisa memahami dan juga menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan konten yang relevan dengan kehidupan mereka. Sehingga kita sebagai guru harus mampu mengaitkan materi yang kita ajarkan dengan konteks budaya lokal, sehingga tertanam dalam jiwa mereka dan bisa menjadi contoh konkret untuk mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, mengintegrasikan materi pelajaran yang mencerminkan berbagai budaya lokal sesuai dengan lingkungan di sekolahan. Tentunya kita sebagai guru harus pandai-pandai memberikan contoh konkret kepada peserta didik yang bisa digunakan dan dikaitkan dengan budaya lokal sekitar. Karakteristik pembelajaran CRT yang selanjutnya yaitu mendorong kerjasama antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda untuk saling menghargai satu sama lain. Dengan diadakannya pembelajaran secara berdiskusi, maka mereka bisa melakukan sosial kepada teman-temannya untuk saling menghargai ketika terdapat perbedaan pendapat, apalagi terdapat perbedaan budaya. Selanjutnya, menggunakan metode penilaian yang adil, tidak membeda-bedakan peserta didik. Nah, sebagai guru juga kita harus berperilaku adil terhadap peserta didik yang beda-beda budayanya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman dan kita tidak melakukan perbedaan terhadap mereka, sehingga penilaian dapat dilakukan secara adil. Yang terakhir yaitu membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa lainnya dari berbagai latar belakang budaya. Setelah kita mengetahui apa itu CRT, maka kita harus mengetahui pula apa itu lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Ya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik adalah lingkungan di mana siswa atau peserta didik merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran tanpa membeda-bedakan satu sama yang lain. Selanjutnya, faktor terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik itu yang seperti apa? Dan kita harus bagaimana? Ya, yang pertama, kita harus memastikan bahwa
peserta didik merasa aman dari ancaman fisik maupun emosional. Karena maraknya bullying itu membuat ancaman emosional bagi peserta didik, atau maraknya juga bullying yang memberikan dampak ancaman fisik pada peserta didik. Maka kita sebagai guru harus memastikan bahwa siswa merasa aman dari ancaman fisik maupun emosional. Kemudian, menghormati dan mengakui perbedaan budaya, latar belakang, dan kemampuan siswa. Dengan cara kita memberikan pengetahuan untuk saling menghormati dan mengakui perbedaan tersebut, maka peserta didik akan bisa saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya, membuka saluran komunikasi yang baik antara guru dan siswa untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pemecahan masalah. Kita sebagai guru harus mampu membuka saluran komunikasi secara terbuka, sehingga peserta didik dapat menyampaikan idenya atau keluh kesahnya, sehingga kita sebagai guru dapat memecahkan masalah yang ada pada peserta didik atau membantu membimbing mereka memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa. Itu sudah pasti. Kita sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi kan? Kita sudah mengetahui teorinya kan? Nah, kita harus mengaplikasikannya dengan cara menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan gaya belajar mereka dan kebutuhan mereka, yaitu salah satunya dengan teori belajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ataupun TRL. Kaitan CRT dengan lingkungan belajar. Yang pertama, pengakuan akan keberagaman. Maksudnya, CRT membantu menciptakan lingkungan belajar yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya serta latar belakang peserta didik. Sehingga peserta didik merasa dihormati dan diterima tanpa harus menyembunyikan identitas mereka. Kemudian, koneksi antara pembelajaran dan pengalaman siswa. Maksudnya, pendekatan CRT memungkinkan guru untuk membuat koneksi antara materi pelajaran dengan pengalaman hidup peserta didik, sehingga peserta didik merasa lebih terlibat dan relevan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan partisipasi peserta didik. Dengan memperhatikan keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik, CRT dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran karena mereka merasa diakui dan didukung dalam lingkungan belajar. Nah, ternyata sudah sampai di penghujung, yaitu kita akan menarik kesimpulan. Apakah kesimpulan yang didapatkan? Ya, CRT memiliki korelasi yang sangat kuat dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Hal ini terjadi karena pendekatan CRT memperhatikan keberagaman budaya peserta didik dan juga latar belakang peserta didik, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Dengan memahami dan mengakui keberagaman peserta didik, pendekatan CRT membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, serta memastikan bahwa lingkungan belajar berpihak pada peserta didik dengan mempertimbangkan identitas dan pengalaman mereka. Dengan demikian, penerapan CRT dapat secara positif mempengaruhi lingkungan belajar untuk menjadi lebih responsif, inklusif, dan juga mendukung bagi semua peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu dibenarkan, silakan komen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.